Nggak, kemarin ada selewat itu video. Jadi dia orasi tuh. Dia ngomongnya bahwa dia dengan lantangnya ngomong bahwa gue sebutin inisialnya ada ini Bu ini ES ini adalah reinkarnasi dari ratu gitu kan. Nah, itu depan orang banyak tuh Mu. Sedangkan kita kan beragama Islam. Nah, yang jadi problematisnya itu adalah ketika orang itu menyuarakan tentang reinkarnasi, kan di dalam Islam kita tidak percaya dengan adanya reinkarnasi. Betul? Bener nggak bro? Ya. Berarti setelah kematian ada kehidupan selanjutnya di luar alam dunia kan? Nah itu gimana tanggapannya bro? Sesat nggak sih orang kayak gitu bro? Kalau dalam akidah, saya ngomong dalam konteks saya nggak ngerti agama ya. Makanya saya butuh pencerahan nih hari ini dari Bro Ustadz nih. Lebay lu. Begini, reinkarnasi atau tidak itu adalah ranah akidah masing-masing agama. Jadi kita nggak masuk ke situ ya. Oke. Biarkan itu kepercayaan mereka, dan apapun yang mereka percayai kita hargai gitu aja. Tadi kita sebagai umat muslim kayak gimana nih tanggapannya nih sama orang kayak gitu, percaya apa enggak? Masalah reinkarnasi atau enggak tadi gue bisa jelasin bahwa itu adalah ranah akidah ajaran masing-masing. Kita cukup hargai aja. Oke, itu yang poin pertama. Kalau masalah teriak-teriakan, ada enggak yang teriak saya ini adalah utusan Allah, saya mendapat ilham dari Allah, bisa enggak? Banyak kan yang kayak gitu, tapi bener enggak? Maksud aing kemarin kalau mencela orang dia goblok. Kan dengan cara lain goblok. Oh iya benar. Aing sebut goblok. Gimana oke sarua. Nah, lamun masalah teriak-teriakan, berapa banyak yang berteriak saya adalah nabi baru? Banyak. Oke. Tapi apakah iya ada nabi setelah Nabi Muhammad? Pasti tidak ada. Nabi itu Hidir adalah akidah. Nabi Hidir itu bukan setelah Nabi Muhammad. Bukan sebelum ya sebenarnya. Sebelum Nabi Muhammad, tapi masih hidup sampai hari kiamat. Itu adalah dengan Nabi Ilyas. Dua orang kan? Oke. Nah, berapa banyak orang yang berteriak saya adalah nabi baru dan utusan dari Allah, mendapat utusan segala macam. Tapi akidah kita mempercayai tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, artinya bagaimana tanggapan kita tentang orang yang teriak reinkarnasi sementara dia mengakui sebagai seorang muslim? Ya udah orang gila gitu aja sih. That's it, udah. Kecuali kalau dia beragama lain, beragama Hindu, beragama Buddha yang mempercayai reinkarnasi, ya sudah kita hargai. Ya, beda server. Tapi kalau dia mengakui muslim, ya orang-orang kayak itu gak usah ditanggapin aja lah. Kalau kata gue sih. Soalnya dia ngomong depan publik banyak bro. Sebagai bentuk ekspresi, meren berpolitik, entahlah, menyampaikan seteh kan asumsi dia. Ya. Tapi kayaknya kayak over kayak gitulah ngomongnya ya. Nah, lamun misalkan konteks politik ini cangkupannya jauh lebih jauh lagi nih. Jadi kita pilih konteks dulu lah di mana. Oke. Kalau tanggapannya bagaimana menghadapi orang seperti itu? Kalau dia mengaku muslim, ya udah berarti dia orang gila gitu aja sih. Abaikan aja paling. Abaikan aja. Kalau dia kecuali kalau dia berkeyakinan sebagai seorang Hindu kah, seorang yang meyakini reinkarnasi, ya udah kita hargai aja. That's it sudah. Itu sih. Simple. That is very simple lah. Kalau menurut gue sih. Ada sekarang nih traffic di medsos itu saling, yang gue lihat itu sekarang saling serang menyerang gitu. Menurut lo politik yang kayak gitu tuh politik yang gembira atau bukan sih bro? Itu adalah sensasi politik yang ada saat ini. Oke. Sensasi politik saat ini ya seperti itu. Ibaratnya kalau kata kasarnya sih kalau nggak ada itu nggak rame lah kayak gitu lah ya. Betul. Tapi kalau orang kalau mengundang kebencian terhadap seseorang, kalau gue sih nggak setuju sih kalau masalah itu ya. Ya kalau mau benci ya lu benci sendiri aja, nggak usah ngajak orang buat membenci orang itu. Sasarannya kan satu, yang katakanlah kita sebut yang mengeluarkan kebencian itu adalah ujaran kebencian ya. Seseorang atau sekelompok mengeluarkan ujaran kebencian itu agar dia memilih pasangan yang mereka bela. Nah itu sih. Tapi itu cara, kalau kata gue itu cara yang nggak efektif lah. Kalau zaman sekarang, kalau ngajak orang buat benci ke seseorang itu, maksudnya kalau lu punya pasangan yang lu dukung, ya lu harus tonjolkan keunggulannya, bukan saling menjatuhkan. Kalau kata gue kayak gitu sih mendingan. Namun kita harus akui bahwa di sekelompok orang atau sorry to say yang
berada di wilayah ya desa atau di pedesaan lah ya kita sebut ya, cara itu masih efektif, masih mudah kepancing. Iya, emang. Tapi dan sebagian besar di Indonesia itu adalah pedesaan. Nah, kalau menurut etika itu sebenarnya nggak bagus juga sebenarnya. Kalau gue termasuk gini, gue termasuk orang yang realistisnya itu kayak gini adalah ketika berbicara etika dalam politik, hampir munafik gue bilang. Ya. Hampir munafik karena apa? Karena setiap calon itu pasti menggunakan cara-cara ujaran kebencian. Betul. Ya. Itu udah terjadi dari beberapa tahun. Ya, jadi kalau kita ngomong etis-etisan, ya agak munafik aja. Emang lu nggak ngelakuin hal itu gitu aja sih kalau gue. Nah, gue contoh kayak gini nih. Misalkan ranah politik mungkin di waktuan sakona sabatang 10 menit sabatang we. Di lapangan kayak gini loh, Bro. Emang gue contohin ente ini misalkan calon lurah, calon kepala desa nih, ente udah terkuat nih, ente orang baik. Nah ini saingan lu itu nggak punya cara lagi, selain menjelek-jelekan lu dalam berkampanyenya nih. Iya. Nah itu nggak bagus juga sebenarnya buat kita gitu loh. Maksudnya harusnya maksudnya orang itu kok gitu sih cara berkampanyenya? Kalau kayak gimana sih? Pastinya lu kasih saran buat orang kayak gitu, mesti gimana sih, Bu? Ini kalau kita itu kan berarti kita berpikir secara idealis ya. Berpikir secara idealis itu adalah berarti kita menggunakan cara yang sebaik-baiknya untuk meraih hasil yang atas kelompok diri sendiri lah. Untuk meraih hasil yang sebaik-baiknya dengan cara yang sebenar-benarnya. Betul, gitu ya. Itu setuju itu. Itu adalah cara yang sangat idealis sekali. Yang paling mungkin hanya sekian persen di Indonesia, gue nggak bilang itu 0%, paling hanya 1/2% di Indonesia yang bisa menang dengan cara demikian ya. Yang cara sebetulnya yang kalau masyarakat yang cerdas itu, jadi kalau masyarakat yang cerdas itu gini. Jadi gimana nih? Kalau masyarakat buat masyarakat gimana nih biar nggak kepancing isu-isu dan fitnah yang seperti itu? Jadi semakin dalam politik ya sebetulnya tapi di sini dalam politik itu kalau kita semakin memfitnah orang, semakin orang itu dikenali. Tuh. Ya. Jadi sebetulnya memfitnah calon lain itu sama dengan memperlancar jalan calon tersebut untuk meraih kemenangan sebetulnya dalam politik itu. Oke. Nah ini edukasi buat masyarakat nih, biar nggak kepancing dengan cara berkampanye orang black campaign lain istilahnya. Ya. Black gimana? Sebenarnya gini. Ya kita kan mau sorry to say, mau semudah-mudahnya dipancing orang buat ke hal-hal yang buruk, kita juga pasti berpikir, ini kalau misalkan orang ini ngomongin yang buruk-buruk dulu, ini jangan-jangan bohong nih. Ya. Kalau yang cerdas kan seperti itu ya. Harusnya kayak gitu kan masyarakat. Harusnya kayak gitu. Karena mau tidak mau black campaign itu pasti selalu ada. Betul. Sampai saat ini. Betul. Dan tidak mungkin susah banget dihindari kalau tidak boleh bilang nggak bisa dihindari. Susah banget dihindarinya. Ya itulah salah satu cara efektif ya buat mereka ketika nggak ada lagi cara. Nggak ada lagi cara buat menonjolkan kelebihan dari pasangan yang didukungnya kan. Ya. Nah itu. Gue baru aja membaca salah satu berita yang dimana ada kepala desa yang tidak lagi menjabat, tapi justru diprotes oleh warga karena nggak mau mencalonkan diri lagi. Itu berada di daerah kalau nggak salah di Malang ya kalau nggak salah. Ya. Nah artinya kan masyarakat itu sebenarnya udah punya hati. Betul. Hati mereka sudah jalan. Betul. Tinggal bagaimana menggunakan hati itu dengan bijak dan menggunakan hati itu dalam mengaplikasikan dan juga memutuskan melalui hati mereka seperti itu. Kalau hatinya itu udah jalan ya itu warga itu demo bukan gara-gara desanya nggak benar, justru karena desanya benar pengen calon lagi si kepala desanya nggak mau. Gitu. Jadi intinya kita mengedukasi ke masyarakat. Jadi jangan terbawa arus yang sifatnya negatif. Terus baik campaign orang gitu kan. Nah, kalau gue punya rumusan buat diri gue sendiri nih kalau gue pemimpin. Setiap pemimpin ini realita ya. Setiap pemimpin itu pasti ada 1 atau 2 janji yang tidak logis. Betul. Misalkan dari 3 pasangan ya. 3 ini pasti ada 1 atau 2 janji yang tidak logis. Betul, pasti ada. Pasti. Nah, di antara yang tidak logis ini pilih yang paling logis yang mana. Betul. Kayak gitu aja rumus gue. Betul. Rumus gue kayak gitu.
Dan gue udah sampaikan itu ke beberapa ormas yang gue temui dan mereka setuju loh. Setuju kan? Setuju. Yang logis aja ya. Cari yang logis di antara yang tidak logis. Karena kenapa? Karena yang nggak logis itu pasti sedikit. Janji yang nggak logis itu pasti sedikit. Kalau janji yang logis itu pasti kebanyakan dan semua standar. Dan dari visi misi juga pasti ketahuan kan. Pasti ketahuan. SDM calonnya kayak gimana kan? Sebetulnya iya. Sebetulnya iya.